Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video review tentang Linux Mint Matte Edition. Sekedar informasi, Linux Mint secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama, Linux Mint Cinnamon, di mana menggunakan desktop environment Cinnamon. Kemudian Linux Mint Matte Edition, di mana menggunakan desktop environment Matte. Dan yang terakhir Linux Mint XFCE Edition, di mana menggunakan desktop environment XFCE. Pada saat pertama kali booting, baik itu lab USB atau lab CD, maka Linux Mint Matte Edition akan langsung masuk ke tampilan desktop, di mana pada tampilan desktop terdapat beberapa shortcut seperti komputer, Mint Home, dan install Linux Mint. Di bagian bawah terdapat panel yang diisi oleh application launcher dan beberapa quick access application. Untuk melihat informasi sistem, teman-teman buka terminal, kemudian pada layar terminal, teman-teman ketikkan lsb release min a, maka akan tampil informasi sistem berupa distributor ID, description, release, dan yang terakhir codename. Selain menggunakan lsb release min a, informasi sistem dapat juga ditampilkan dengan cara memanggil perintah neopatch. Maka akan tampil informasi sistem, yaitu versi dari Linuxnya, yaitu Linux Mint, kemudian informasi OS, kemudian informasi host, informasi kernel, informasi uptime, informasi paket, informasi shell, kemudian informasi resolution, informasi desktop environment, yaitu menggunakan Matte, informasi window manager, informasi window manager themes, kemudian themes. Selanjutnya ada informasi tentang icon, terminal, kemudian terminal font. Selanjutnya informasi CPU, informasi GPU, dan yang terakhir adalah informasi memori. Pada terminal, selain digunakan untuk menampilkan informasi sistem, dapat juga digunakan untuk proses update paket repository list pada server. Untuk prosesnya, ketikkan sudo apt-get update, kemudian enter. Tunggu sampai proses update selesai. Jika proses update selesai, tetapi masih menampilkan pesan error repository, yaitu error pada CD-ROM, maka teman-teman ketikkan sudo nano etc
apt source.list, kemudian enter. Dan aktifkan cd-rom dengan memberikan tanda crash, kemudian save dengan cara Ctrl X, kemudian input Y, kemudian enter. Lakukan proses update kembali. Tunggu sampai proses update selesai. Dan pastikan ketika update selesai tidak menampilkan pesan error. Seperti pesan error cd-rom pada proses update sebelumnya. Selain digunakan untuk proses update, pada terminal juga dapat kita gunakan untuk proses instalasi paket baru, yaitu dengan perintah sudo apt-get install nama aplikasinya, misalkan Genie, kemudian enter. Apabila ada pertanyaan dalam proses install, teman-teman inputkan Y, kemudian enter. Tunggu sampai proses install aplikasi Genie selesai. Setelah aplikasi Genie berhasil diinstal, teman-teman bisa coba membuka aplikasi Genie dengan cara mengetikkan perintah Genie pada terminal. Apabila aplikasi Genie terbuka, maka instalasi Genie berhasil. Sekadar informasi, Genie adalah aplikasi text editor serupa dengan Notepad atau Notepad++, di mana bisa digunakan untuk menulis skrip program sederhana. Pada Linux ada sebuah skrip program sederhana bernama shell script. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat shell script sederhana. Jika teman-teman berminat, teman-teman silakan ikuti apa yang saya ketik pada layar Genie. Setelah pengetikan selesai, teman-teman bisa save dengan cara Ctrl S, kemudian berikan nama dengan ekstensi .sh, kemudian enter. Selanjutnya kita beralih kembali ke terminal. Pada layar terminal, teman-teman ketikkan pwd untuk melihat lokasi aktif pada terminal. Setelah itu ketikkan ls-l untuk melihat isi dari lokasi aktif pada terminal. Pastikan ada file yang berekstensi .sh. Panggil file tersebut dengan cara sh nama file .sh, kemudian enter. Apabila output yang ditampilkan dari pemanggilan program sederhana shell sesuai dengan keinginan kita, maka proses pembuatan shell script berhasil sesuai dengan keinginan kita. Selain untuk digunakan proses update dan install aplikasi baru, pada terminal juga dapat digunakan untuk proses penghapusan aplikasi, yaitu dengan cara sudo apt-get remove, diikuti nama aplikasi, kemudian enter. Apabila ada pertanyaan, inputkan Y, tunggu sampai proses penghapusan selesai. Selanjutnya, tes dengan mengetikkan nama aplikasi. Apabila yang dihasilkan adalah no such file directory, maka proses penghapusan aplikasi yang sebelumnya dilakukan berjalan semestinya. Pada terminal juga dapat kita gunakan untuk proses upgrade dengan cara sudo apt-get upgrade, kemudian enter.
maka akan tampil list paket yang harus di-upgrade. Sekedar informasi, jika teman-teman sudah menginstalnya di PC, maka inputkan Y. Tetapi jika teman-teman masih menggunakan lab CD atau lab USB, maka saya sarankan untuk inputkan N agar menghemat waktu dalam pengetesan lab USB atau lab CD. Pada kesempatan kali ini, karena saya menggunakan lab CD atau lab USB, maka saya inputkan N. Selain menggunakan terminal, proses install dan remove aplikasi bisa juga dilakukan pada sebuah aplikasi. Teman-teman bisa klik pada application launcher. Kemudian teman-teman cari software manager. Maka jendela baru software manager akan terbuka. Pada kolom search, teman-teman ketikkan aplikasi yang teman-teman kehendaki. Kemudian teman-teman klik. Kemudian teman-teman klik install. Tunggu sampai proses instalasi aplikasi Genie selesai. Selanjutnya, untuk membuka Genie, teman-teman klik launch. Maka akan tampil text editor Genie. Jika teman-teman berkehendak untuk menghapus, teman-teman klik remove. Sejenak kita kembali ke desktop. Untuk kebutuhan file manager, teman-teman bisa akses pada shortcut yang tersedia pada desktop, di mana ada shortcut komputer, main home, dan install Linux Mint. Teman-teman bisa klik shortcut komputer untuk melihat semua isi data pada sistem, di mana file manager yang ditanamkan pada Linux Mint ini yaitu dengan aplikasi Kazaa versi 1.24.0. Untuk kebutuhan berselancar di internet, Linux Mint Math Edition menanamkan sebuah aplikasi default bernama Firefox. Teman-teman bisa akses Firefox pada panel bagian bawah. Firefox yang ditanamkan pada Linux Mint Math Edition yaitu dengan versi 84.0.1 64 bit. Bagi teman-teman yang membutuhkan informasi lebih lanjut tentang Linux Mint, teman-teman bisa kunjungi website resmi di linuxmind.com. Maka teman-teman akan diarahkan pada halaman home linuxmind.com. Kemudian bagi teman-teman yang berminat untuk download, teman-teman klik download. Maka akan tampil halaman download yang menyediakan versi dari Linux Mint. Di antaranya versi Cinnamon. Versi Cinnamon adalah Linux Mint yang menggunakan desktop environment Cinnamon. Ada versi Math, yaitu versi Linux Mint yang menggunakan desktop environment Math. Versi Math adalah versi yang digunakan pada video review kali ini. Selanjutnya ada versi XFCE, yaitu versi Linux Mint yang menggunakan desktop environment XFCE.
Selanjutnya, untuk melihat semua daftar aplikasi yang tertanam secara default pada Linux Mint, teman-teman klik Application Launcher. Kemudian, teman-teman isi nama aplikasi pada kolom pencarian. Misalkan kita akan mencari terminal, maka akan muncul aplikasi yang bernama terminal. Selain mengisi pada kolom pencarian, dapat juga mencari berdasarkan kategori. Kategori aksesoris ada arsip manager sampai warpinatur. Pada grafik ada dokumen scanner sampai fix. Pada internet ada Firefox sampai web application. Pada Office ada LibreOffice sampai LibreOffice Writer. Pada programming ada Geany. Aplikasi Geany adalah aplikasi yang sebelumnya kita install. Pada sound and video ada Celluloid sampai sound. Pada system tools ada disk usage analyzer sampai time shift. Kemudian administration ada backup tools sampai user and group. Pada preference ada about me sampai Windows. Pada panel application launcher sebelah kiri ada place dan system. Apabila teman-teman merasa cocok dengan Linux Mint versi ini, teman-teman bisa install dengan mengklik install Linux Mint pada desktop. Tunggu sampai aplikasi installer terbuka. Setelah aplikasi installer terbuka, teman-teman tinggal ikuti apa yang dikehendaki pada proses instalasi Linux Mint Math Edition. Sekian video review tentang Linux Mint Math Edition dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Semoga video review ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.